Jangan lupa subscribe, klik lonceng, dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, kali ini kita mulai belajar kita, yaitu dengan mata pelajaran IPS, yaitu tentang kondisi geografis negara ASEAN. Coba kalian perhatikan peta di negara Asia Tenggara. Nah, sebelum kita belajar tentang geografis negara Asia Tenggara, Ibu Guru akan mengingatkan kembali bagaimana sejarah terbentuknya ASEAN. Seperti yang tadi kalian lihat pada peta, bahwa negara-negara se-Asia Tenggara mempunyai letak geografis dan juga kemiripan budaya. Nah, maka dari itulah terbentuk organisasi ASEAN. Selain itu, tujuan terbentuknya organisasi ASEAN yaitu untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Anak-anak, ASEAN berdiri pada tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Pada saat itu, ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus pendiri organisasi ASEAN. Yang pertama ada Adam Malik dari negara kita Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga Tanat Koman dari Thailand, yang keempat S. Rajaratnam dari Singapura, yang kelima Narcisco Ramos dari Filipina. Nah, di sini ada negara-negara yang bergabung dalam ASEAN sesuai dengan urutan waktu. Yang pertama yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara pendiri Indonesia bergabung dalam ASEAN, yaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina. Selanjutnya, negara yang keenam, Brunei Darussalam, bergabung menjadi negara ASEAN, yaitu pada tanggal 7 Januari 1987. Selanjutnya, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang terakhir, ke-10 adalah Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kondisi geografis dan sosial budaya negara Asia Tenggara. Yang pertama adalah negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara yang paling luas se-Asia Tenggara, yaitu dengan wilayah daratannya sebesar 1.922.570 km persegi. Ibu kota Indonesia terletak di Jakarta. Anak-anak, kondisi geografis di Pulau Jawa kebanyakan berupa dataran rendah sehingga dengan mudahnya melakukan kegiatan pertanian. Maka dari itu Indonesia disebut juga negara agraris. Suku bangsa Indonesia terdiri dari suku Jawa, suku Melayu, suku Bugis, dan suku Asmat. Selanjutnya Malaysia. Malaysia ini terbagi menjadi dua bagian. Ada Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Luas wilayahnya sekitar 329.872 km persegi. Nah, untuk kondisi geografis Malaysia Barat ini berupa pegunungan. Sedangkan di Malaysia Timur berupa perbukitan dan dataran yang ditumbuhi hutan lebat. Suku bangsa di Malaysia mayoritasnya berasal dari suku Melayu dan juga suku bangsa lain seperti Tiongkok dan Dayak yang berada di Malaysia Timur. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini merupakan negara kecil yang terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Luasnya sekitar 5.765 km persegi. Wilayah Brunei terdiri atas dataran rendah dan rawa sehingga kurang baik untuk dijadikan wilayah pertanian, meskipun memiliki iklim tropis. Suku bangsanya mayoritas yaitu Melayu dan minoritas seperti Tiongkok dan suku bangsa lainnya. Oke anak-anak, selanjutnya kita
pindah ke negara Singapura. Nah, Singapura ini terletak di bagian selatan Malaysia Barat dan memiliki luas yaitu sebesar 600 km persegi. Kalau kita lihat 600 meter persegi, Singapura merupakan negara yang sangat kecil sehingga pemerintahannya melakukan reklamasi untuk menambah luas wilayahnya. Untuk wilayah Singapura, sebagian besar adalah dataran rendah yang banyak dibangun pemukiman serta pusat kegiatan dan industri. Penduduk Singapura kebanyakan adalah imigran dari Tiongkok, Melayu, India, dan negara-negara lainnya. Selanjutnya adalah Kamboja. Nah, Kamboja ini merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya yang luasnya sekitar 181.035 km persegi. Dataran rendahnya terdapat di bagian tengah dan diapit oleh pegunungan dan dataran tinggi yang luas atau plato di sekelilingnya. Kamboja ini disebut dengan negara agraris. Dan negara Kamboja ini adalah salah satu negara yang dilalui oleh Sungai Mekong. Mayoritas penduduknya yaitu merupakan suku bangsa Khmer dan sisanya adalah suku bangsa Cham, Tiongkok, dan suku bangsa lainnya. Lanjut ke Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Negara ini terletak di semenanjung Malaya dengan wilayah sebesar 236.800 km persegi. Kondisi geografisnya berupa dataran rendah dan rawa, sedangkan wilayah timurnya berupa perbukitan. Mayoritas penduduk Laos merupakan suku bangsa Lao, sisanya adalah suku Khmer, Hmong, dan suku bangsa lainnya. Selanjutnya, Myanmar. Nah, Myanmar merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya dengan luas daratan sekitar 676.552 km persegi. Di sebelah baratnya merupakan rangkaian pegunungan Arakan Yoma. Di wilayah tengahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri oleh sungai Irrawaddy sehingga dijadikan wilayah perairan. Sedangkan di wilayah timur berupa dataran tinggi. Nah, Myanmar juga salah satu termasuk negara agraris. Suku bangsanya berasal dari suku bangsa Bamar, dan sisanya adalah suku bangsa Shan, Karen, dan suku bangsa lainnya. Selanjutnya, negara Filipina. Pulau utama Filipina yaitu Pulau Luzon dan Mindanao. Luas wilayahnya sekitar 300 km persegi. Nah, Filipina ini memiliki banyak pegunungan serta dataran rendah. Sungai-sungai di Filipina umumnya pendek-pendek, tapi mempunyai aliran yang cukup deras. Filipina disebut juga negara agraris. Mayoritas suku bangsa Filipina yaitu Tagalog, sisanya dari suku Bisaya, Cebuano, dan suku bangsa lainnya. Selanjutnya, Thailand. Thailand merupakan negara yang terletak di semenanjung Malaya. Luasnya sekitar 513.115 km persegi. Wilayahnya terdiri dari dataran rendah yang subur dan dialiri Sungai Chao Phraya. Nah, anak-anak, Thailand ini dikenal sebagai lumbung padi karena wilayahnya sangat baik untuk pertanian. Mayoritas suku bangsa Thailand adalah suku bangsa Thai, dengan sisanya suku Burma dan suku lainnya. Selanjutnya Vietnam. Vietnam ini juga terletak di semenanjung Malaya. Luasnya sekitar 331.114 km persegi. Di sebelah barat laut terdapat pegunungan dan daratan tinggi. Di sebelah selatan terdapat delta Sungai Mekong, dan sebelah utara terdapat dataran rendah Sungai Merah yang merupakan wilayah yang paling subur dan paling padat penduduknya sehingga baik untuk pertanian. Selanjutnya, Timur Leste. Anak-anak, dahulu Timur Leste merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kemudian memisahkan diri. Luasnya sekitar 14.609 km persegi. Bagian utara Timur Leste merupakan pegunungan, sedangkan di wilayah bagian selatannya merupakan daratan, pantai, dan rawa-rawa bakau.
Untuk wilayah Timur Leste ini kurang cocok untuk pertanian karena tanahnya kurang subur. Suku bangsa Timur Leste adalah suku Belu, Galo, Nambi, dan suku lainnya. Anak-anak, Timur Leste merupakan negara satu-satunya yang belum tergabung dalam organisasi ASEAN. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk melihat peta di Asia Tenggara. Kalian lihat di warna kuning ini adalah peta Indonesia. Peta Indonesia ini adalah negara yang paling luas yang memiliki banyak pulau. Selain Indonesia, ada lagi negara yang memiliki banyak pulau, yaitu negara Filipina. Nah, negara Filipina ini juga memiliki banyak sekali pulau. Selanjutnya kita ke Timur Leste. Timur Leste ini dahulunya bergabung dengan negara Indonesia ya. Nah, sekarang dia memisahkan diri menjadi negara Timur Leste. Timur Leste ini merupakan salah satu negara yang belum tergabung dalam ASEAN. Selanjutnya kita ke Malaysia. Malaysia, ada Malaysia Barat, ada Malaysia Timur. Malaysia Timur ini adalah terletak di sebelah utara Pulau Kalimantan. Selanjutnya, di atasnya ini juga ada negara Brunei Darussalam. Lanjut kita terbang ke Singapura. Ya, Singapura ini adalah negara yang paling kecil di Asia Tenggara. Anak-anak, walaupun negara yang paling kecil, tapi Singapura ini termasuk negara yang paling maju, apalagi dalam bidang teknologi. Selanjutnya kita ke Burma. Nah, Burma ini atau disebut dengan Myanmar. Ibu kota Burma adalah Rangon. Selanjutnya kita ke Thailand. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Selanjutnya kita ke Kamboja. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Selanjutnya ke Vietnam. Ibu kotanya adalah Hanoi. Selanjutnya ke Laos. Ibu kotanya adalah Vientiane. Nah, anak-anak, coba kalian lihat negara Laos. Negara Laos adalah negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Coba bayangkan kalau ada masyarakat di Laos yang ingin pergi ke pantai, berarti mereka harus pergi ke luar negeri dulu ya untuk melihat pantainya. Nah, itulah peta di Asia Tenggara. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa membaca buku paket atau kalian bisa mencari informasi lewat internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.